Kisah Raja Terakhir di Puncak Lawu. Pejamkan matamu sejenak. Dengarkan. Di antara desau angin malam ini, ada sebuah cerita yang ikut berhembus dari puncak tertinggi di tanah Jawa. Sebuah cerita tentang seorang raja yang tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti wujud menjadi gunung itu sendiri. Malam ini, mari kita berjalan sejenak, bukan dengan kaki, tapi dengan angan. Kita akan menuju ke sebuah tempat di mana perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur memudar, menyatu dalam sebuah punggungan agung bernama Gunung Lawu. Udara di sini terasa berbeda. Bukan hanya dingin yang menusuk tulang, tapi dingin yang membawa serta keheningan dan keagungan dari masa lalu. Lawu bukanlah sekedar tumpukan batu dan tanah. Ia adalah saksi bisu dari sejarah. Sebuah perpustakaan alam yang menyimpan kisah-kisah yang tak tertulis dalam buku. Setiap pohonnya adalah bab, setiap bebatuannya adalah paragraf, dan angin yang melewatinya adalah nafas dari cerita itu sendiri. Dari kejauhan, puncaknya yang gagah seringkali diselimuti kabut tebal. Seolah ia sengaja menyembunyikan rahasianya dari mata dunia yang terlalu sibuk. Namun bagi mereka yang datang dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, Lawu akan membuka sedikit selubungnya, membisikkan kisah-kisah kuno ke dalam jiwa. Kisah Sang Raja Terakhir. Cerita terbesar yang disimpan Lawu adalah kisah tentang kesedihan dan pilihan seorang raja. Alkisah, berabad-abad yang lalu, kerajaan Majapahit yang dulu begitu perkasa mulai meredup cahayanya. Di tengah gejolak itu, sang raja terakhir, Prabu Brawijaya V, merasakan pedihnya kehilangan. Bukan hanya kehilangan tahta, tapi juga kehilangan sebuah era. Dengan diiringi para pengikutnya yang paling setia, Sang Prabu memilih untuk menyingkir. Bukan untuk berperang, bukan untuk merebut kembali kuasa, melainkan untuk mencari kedamaian abadi. Dan tujuannya hanya satu: puncak Gunung Lawu yang suci. Bayangkan perjalanannya. Langkah kaki yang berat menapaki jalur terjal, dinginnya malam yang memeluk jubahnya, dan matanya yang menatap hamparan bintang sebagai satu-satunya saksi. Ia tidak sedang melarikan diri. Ia sedang berjalan pulang menuju Sang Pencipta. Setibanya di puncak tertinggi, di sebuah tempat yang kini kita kenal sebagai Hargo Dalam, Sang Prabu Brawijaya V berhenti. Ia memandang ke bawah, ke tanah Jawa yang pernah ia pimpin. Ia melepaskan semua atribut duniawinya, mahkotanya, kerisnya, jubah kebesarannya. Ia hanya menyisakan dirinya, seorang manusia di hadapan keagungan alam semesta. Di sanalah, di tengah heningnya puncak Lawu, ia tidak wafat. Ia mencapai moksa. Tubuhnya, raganya, perlahan-lahan memudar, menjadi transparan lalu lenyap, menyatu dengan angin, dengan tanah, dengan kabut. Jiwanya menjadi ruh dari Gunung Lawu itu sendiri.
Itulah mengapa hingga kini para pendaki dan peziarah merasa bahwa gunung ini memiliki jiwa, seolah ada yang selalu mengawasi dengan tatapan bijaksana seorang raja. Jejak gaib di jalur pendakian. Dan warisan Sang Prabu bukan hanya berupa petilasan. Ia meninggalkan jejak-jejak gaib yang masih bisa dirasakan oleh para tamu yang datang mengunjunginya. Salah satunya adalah sebuah fenomena yang membuat bulu kuduk mereman. Ketika malam tiba dan para pendaki beristirahat di tenda mereka, di tengah kesunyian total, kadang terdengar suara aneh. Suara yang terbawa oleh angin dari kejauhan. Suara riuh seperti di sebuah pasar. Terdengar tawar-menawar, orang bercakap-cakap, hiruk-pikuk kehidupan. Padahal sejauh mata memandang hanya ada padang sabana yang kosong. Itulah pasar setan. Pasar milik dunia lain. Pasar milik para penghuni gaib Gunung Lawu. Para pendaki tua berpesan, jika kau mendengar suara samar bertanya dalam bahasa Jawa, "Arep tuku apa?" yang artinya, "Mau beli apa?" Jangan menjawab dengan angkuh atau ketakutan. Cukup lempar saja sebuah koin atau kerikil atau apapun yang kau punya. Seolah-olah kau benar-benar sedang membeli sesuatu. Sebuah tanda hormat bahwa kau mengakui keberadaan mereka. Ada pula sebuah aturan tak tertulis, sebuah etika saat bertamu ke rumah Sang Prabu. Konon, jangan pernah mendaki dalam rombongan berjumlah ganjil, 3, 5, atau 7. Karena di dunia mereka, semua haruslah berpasang-pasangan. Semua harus genap. Jika kau datang dalam jumlah ganjil, mereka akan menggenapinya. Bukan untuk mencelakai, tapi agar tak ada yang merasa kesepian dalam perjalanan di dunia mereka. Pesan dari puncak. Mendaki Lawu pada akhirnya bukanlah sekedar menaklukkan ketinggian. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam diri. Mengunjungi tempat-tempat keramatnya seperti Sendang Derajat, sebuah mata air yang dipercaya bisa memberi berkah, adalah cara kita untuk merenung. Setiap langkah adalah zikir, setiap nafas adalah doa. Di sini, di hadapan keagungan peninggalan Sang Raja, kesombongan kita luruh. Yang tersisa hanyalah rasa syukur dan kesadaran betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Gunung Lawu mengajarkan kita tentang keikhlasan. Seperti Prabu Brawijaya V yang ikhlas melepaskan dunia, kita pun diajak untuk sejenak melepaskan beban pikiran kita. Kini, biarkan cerita ini menemanimu dalam tidur. Bayangkan dirimu berada di lereng Lawu yang damai, beratapkan langit penuh bintang dan berselimutkan kabut yang menenangkan. Angin malam yang berhembus adalah bisikan lembut dari Sang Raja yang mendoakan agar tidurmu nyenyak. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Misteri Lawu bukanlah untuk membuat kita takut, tapi untuk mengingatkan kita agar selalu rendah hati. Biarkan jiwamu beristirahat, sama seperti Sang Prabu yang menemukan peristirahatan abadinya di puncak tertinggi. Rasakan damainya, tenangnya, tidurlah.